Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah memasuki bab baru. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan panas konduksi yang banyak melibatkan material solid. Nah, sekarang bab berikutnya kita membahas tentang dasar-dasar tentang perbedaan panas konveksi. Di mana di sini perpindahan panasnya terjadi melalui fluida, bentuknya liquid maupun gas. Nah, sekarang teman-teman akan bisa memahami konsep dasar perpindahan panas konveksi. Nah, coba uraian pencapaiannya, teman-teman bisa baca di sini, antara lain bisa 5 macam pencapaian. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang mekanisme fisik perpindahan panas konveksi. Nah, pertama gini. Jadi perpindahan panas konveksi sebenarnya ada dua, yaitu pertama forced convection, yaitu di gambar di sini jelaskan. Apa yang dimaksud forced convection? Jadi perpindahan panas konveksi yang diakibatkan oleh di mana liquid maupun gasnya, fluidanya itu bergeraknya disebabkan oleh gaya dari luar. Contohnya di sini, kita misalkan punya plat. Terus ada udara yang mengalir di atasnya, digerakkan oleh sebuah fan dengan temperatur tertentu, dengan kecepatan tertentu, sedangkan plat tersebut memiliki temperatur lebih tinggi. Maka yang terjadi adalah akan terjadi perpindahan panas dari permukaan plat menuju ke udara, dan di mana udara ini bergerak sepanjang permukaan plat. Ini yang dinamakan perpindahan panas konveksi paksa. Karena pergerakan dari fluidanya digerakkan oleh gaya dari luar. Nah, apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah free convection yang ini. Yaitu gini. Jadi perpindahan panas di sini itu terjadi akibat pergerakan dari fluidanya. Tapi fluida itu tidak disebabkan oleh pergerakannya, tidak disebabkan oleh gaya dari luar. Tapi akibat pada saat terjadi perpindahan panas energi, udara yang berada di dekatnya plat ini akan memiliki massa jenis lebih tinggi, lebih rendah. Setelah lebih rendah, efeknya apa? Dia akan terangkat ke atas dan udara dengan temperatur lebih rendah akan turun ke bawah. Nah, makanya akan terjadi pergerakan udara dari permukaan plat menuju ke atas, tidak disebabkan oleh gaya di luar, tapi disebabkan oleh perbedaan dari massa jenis udara tersebut sendiri. Nah, ini yang disebut gaya buoyancy seperti ini. Nah, yang ke C ini yang menjelaskan tentang perpindahan panas konduksi. Jadi gini, konduksi bisa terjadi juga pada fluida, gas maupun liquid. Dengan catatan gini, jadi pada saat di sini udara itu tidak bergerak. Yang terjadi maka permukaan plat ini akan berpindah ke udara dengan mekanisme perpindahan panas konduksi, di mana tidak terjadi pergerakan dari fluida tersebut. Nah, ini perpindahan panas konduksi bisa terjadi. Nah, secara lebih detail kita lihat di sebelah sini. Jadi ini adalah perpindahan panas dari plat ini, plat sebelah atas, dia memiliki temperatur lebih tinggi, 110 derajat. Di tengah-tengahnya ada fluida yang mengalir. Dan di bawah ada sebuah plat suhunya 30 derajat. Yang terjadi adalah, maka akan terjadi perpindahan panas dari bagian dalam plat, bagian dalam ini, yang suhunya 110 derajat secara konduksi, menuju bagian sebelah sini. Yang terjadi adalah secara konduksi, setelah itu terjadi perpindahan panas secara konveksi, menuju liquid ini, fluidanya ini, dan fluida ini akan memindahkan panas ke permukaan plat yang lebih rendah suhunya. Nah, jadi perpindahan panas konveksi terjadi bisa dari solid menuju liquid atau fluid, dari solid ini menuju fluida, atau dari fluida menuju ke solidnya. Jadi bisa di dua arah. Jadi dari bentuk solid, panas mengalir dari bentuk solid ke fluida, atau fluida menuju ke material solidnya ini. Ini perpindahan panas
mekanisme perpindahan panas konveksinya. Nah, berikutnya kita akan membutuhkan beberapa properti dari fluida tersebut untuk bisa melakukan kalkulasi. Contohnya ini, jadi pada saat kita mau menghitung perpindahan panas konveksi, kita memerlukan sebuah data parameter dari fluidanya, antara lain kita minimal harus mengetahui viskositasnya, terus conductivity-nya, massa jenisnya, dan panas spesifiknya, dan juga kecepatan dari fluida tersebut. Nah, bagaimana mendapatkan data ini? Teman-teman sudah belajar termodinamika. Jadi di sana kita bisa mendapatkan tabel tersebut untuk mendapatkan properti dari fluida tersebut seperti ini. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan data antara lain CP, rho, conductivity dari beberapa benda padat maupun liquid di bawahnya. Nah, dari sini teman-teman bisa menggunakan data tersebut untuk melakukan kalkulasi. Nah, dengan mengetahui data ini kita bisa menghitung menghitung koefisien konveksi dari perpindahan panas yang terjadi. Nah, saya coba kenalkan bagaimana mendapatkan data-data ini. Selain menggunakan tabel di atas, kita juga bisa menggunakan fasilitas software. Salah satunya ini, kita bisa menggunakan IS untuk bisa menghitung. Jadi contohnya gini, pada saat kita memerlukan informasi, di sini kita memerlukan informasi viskositas. Di sini, misalkan sebuah viskositasnya udara. Kita bisa menggunakan fasilitas IS. Teman-teman bisa menginstal, yang belum menginstal, dengan menggunakan fasilitas ini. Jadi option, function, di situ kita butuh fungsi thermophysical properties, terus kita butuh real atau dial, kita butuh real, terus kita butuh viskositas di sini, viskositas. Ini kita bisa lihat. Terus fluida apa yang kita butuhkan? Misalkan kita butuh fluid viskositas dari air, makanya kita pilih water, ini bisa, atau kita udara, ini bisa. Oke, kita misalkan kita mau pakai air seperti ini, tutup paste. Nah, akan seperti ini. Untuk bisa mengetahuinya, saya kasih informasi tambahan, ini water. Nah, artinya gini, pada saat teman-teman mau membutuhkan data viskositas di sini, teman-teman memerlukan data temperatur dan tekanan dari air tersebut. Jadi, artinya kita tidak bisa mengeluarkan data viskositas kalau kita tidak tahu temperatur dan tekanan. Nah, contohnya kita tahu temperaturnya adalah misalkan 20 derajat Celcius. Oke, terus berikutnya tekanan. Kita juga perlu informasi tekanan. Nah, kita perlu tahu set di sini unit yang kita butuhkan atau unit yang kita gunakan. Option, unit. Di sini kita tahu bahwa unit yang digunakan di sini bentuknya SI dan kita gunakan tekanannya 100, bisa dalam satuan kPa atau bar. Kita pakai satuan kPa. Oke. Jadi kita sudah, saya coba ulang. Berarti kita sudah benar menggunakan kPa. Oke. Kita isi 100 kPa. Nah, seperti ini. Artinya T dan P kita running. Nah, kita bisa dapatkan data viskositasnya seperti ini. Nah, misalnya kita tadi juga membutuhkan data density. Oke, rho. Maka kita bisa menggunakan bahwa yang kita datakan adalah rho, option, function,
kita mau physical tadi, terus density ini row ini, terus kita fluidanya adalah air. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan untuk fluida-fluida lain bisa menggunakan data di atas. Air, oke, base dengan data yang sama kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, ini row-nya air. Nah, ini untuk bisa mengatasi data-data yang kita butuhkan dalam proses perhitungan. Oke, teman-teman bisa mengeksplor lebih detail untuk penggunaan dari IS-nya. Oke.